Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai turunan. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara untuk mencari suatu turunan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari turunan itu sendiri. Oke, turunan ini sebenarnya berasal dari garis miring atau di sini disebutnya tangent line. Oke. Nah, ini tangent line, ini definisi dari tangent line pada kurva Y sama dengan fx ya di titik P C, Fc. Ini berarti x-nya, ini y-nya ya. Oke. Nah, adalah jadi ini ya tangent line adalah ini garis yang melalui P ini ya dengan kemiringan. Nah, ini M tan sama dengan limit H mendekati 0 M second sama dengan limit H mendekati 0 Fc plus H dikurang Fc per H. Ini sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya, itu materi limit. Jika lupa silakan dilihat kembali ya materinya. Yang menunjukkan bahwa limit ini ada dan tidak tak hingga maupun negatif tak hingga. Jadi di sini kita katakan gradiennya ini ya, atau M-nya ini atau tangent line-nya nanti dia selain ini. Oke, ini limitnya ada. Oke, ini gambarannya, ini kan kurvanya. Kurva Y sama dengan fx, kemudian misalkan titik P-nya di sini. Nah, berarti kita cari tangent line-nya. Ini tangent line pada kurva ini fx di titik P. Ini. Kemudian yang ini berarti titik Q ini ya. Oke. Ini berarti tangent line di second line. Oke, ini kita cari second line-nya, bukan second ya, second. Second kan bekas, berarti kalau ini second line. Nah, ini kita cari Q-nya di sini. Nah, ini kan nih. Nanti kita cari ini loh. Kita cari tangannya. Sebenarnya kalau dari gambar kita akan paham ya. Oke, ini kita hanya mencari tangannya saja. Jadi kalau kalian menggunakan trigonometri itu bisa dilihat dari gambar. Tapi masalahnya kita kan terlalu susah ya, agak susah untuk menggambar fungsi tadi ya kan, membutuhkan waktu. Jadi kita mempelajarinya hanya langsung ke cara-cara atau aturan mencari turunan gitu aja. Oke, ini hanya pengertiannya saja sebagai awalan. Nah, sebagai contoh ini. Oke, ini tanpa perlu kita menggambarkan grafiknya ya. Kalau ingin mencoba menggambarkan grafiknya, monggo silakan ya, agar kalian lebih paham mengenai definisi dari turunan itu sendiri. Oke, contohnya ini. Carilah kemiringan garis tangan pada kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat pada titik 2,4. Oke, berarti yang kita ambil yang X ini ya 2. Oke, rumusnya tadi kan M tan sama dengan limit H mendekati 0 F2 plus H dikurangi F2 per H. Oke, diingat ya tadi rumusnya ya Fx plus H. Berarti ini kan karena X-nya adalah 2, maka tulis 2. Oke. Kemudian, nah, ini langsung kita gunakan rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah X kuadrat. Jadi yang di dalam kurung ini dikuadratkan. Yang dalam kurung ini dikuadratkan. Oke. Nah, dilihat karena masih ada H, jadi masih ditulis limitnya ya. Berikutnya ini kita jabarkan. 2 plus H kuadrat dijabarkan jadinya seperti ini. Ya kan, 4 plus 4H plus H kuadrat. Dan ini 2 kuadrat jadinya 4, jadinya ini, oke, negatif 4. Kemudian 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Ya kan, ini coret, tinggal ini aja kan. 4H plus H kuadrat. Ini sama-sama ada H-nya. Kita
kita menggunakan sifat distributif ya. Kita ambil H, kemudian ini sisanya 4, ini tinggal H. Oke, tujuan untuk apa? Ini coret-coret. Kenapa harus seperti itu? Karena ini kan bilangnya limitnya bukan tak hingga maupun negatif tak hingga, berarti juga harusnya limitnya ada kan, tadi ada syarat kan limitnya ada. Jadi makanya kita manipulasi sehingga ini coret-coret. Coret-coret tinggal 4 plus H, tinggal diinputkan aja, hanya adalah 0. Nah, berarti 4 plus 0 hasilnya adalah 4. Oke, 4 di sini beda ya sama 4 yang di sini ya. Berbeda itu. Oke, berikutnya. Nah, ini carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 2 dengan nilai x adalah negatif 1, setengah, 2, dan 3. Oke. Nah, ini kalian diminta untuk menggunakan cara yang tadi ya. Dengan definisi turunan menggunakan limit, di mana di sini fungsinya adalah ini ya, sama semuanya, ini fungsinya negatif x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, x-nya ada 4 macam, negatif 1, 1/2, 2, dan 3. Nah, ini kalian diminta untuk mencari berapa kemiringan garisnya. Oke. Silakan dicoba ya untuk yang ini. Oke, ini. Nah, selain tadi definisi dari turunan ya, sebenarnya ini juga sama saja kita membahas kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Nah, di sini makanya aplikasi dari turunan itu biasanya kita di kecepatan, percepatan itu. Ya, jika suatu objek bergerak sepanjang garis koordinat dengan posisi posisi ft. Jadi fungsi posisi berarti ini fungsi letaknya si objek tadi ya. Maka ini oke, kecepatannya kecepatan instannya, maksudnya kecepatan secara secara konstannya ya pada waktu at time c, pada waktu c itu seberapa. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan cara limit, dengan menggunakan limit. Nah, ini sama saja. Kalau kita sudah membahas bukan definisi dari limit ya, nanti kalian bisa mengerjakan ya tidak perlu pakai limit, langsung pakai aturan limit. Oke, ini jadi sama aja kan ya. Nah, provided ini sekali lagi ini ya, limitnya ada dan bukan tak hingga maupun negatif tak hingga. Oke, sebagai tambahan saja. Nah, kalau kecepatan ini kan dia turunan pertama dari jarak ya. Ini kan fungsi posisi, ini kan jarak ya. Nah, sedangkan percepatan adalah turunan kedua dari fungsi posisi. Nah, biasanya kalian yang di teknik selain informatika ya, yang cowok ya, misalkan teknik sipil, teknik mesin, itu kan biasanya ada teknik perkapalan, biasanya kalian pasti menggunakan turunan paling tidak sampai turunan kedua. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Ini masih menggunakan definisi dari turunan. Nah, carilah kecepatan suatu kendaraan jika diketahui fungsi jaraknya adalah, atau fungsi posisinya ya, ft sama dengan 16t kuadrat. Nah, t di sini itu biasanya kalau dalam buku-buku bahasa Inggris itu time, berarti waktu. Oke. Ini fungsinya ini. Nah, ini yang ditanyakan pada t sama dengan 1 itu berapa ya? Nah, berarti tinggal aja kalian gunakan tadi rumus Fc plus H dikurangi Fc per H ini kan ya. Oke, ini berarti yang di dalam kurung. Nah, ini diganti rumusnya ini tadi ya, oke? Bisa dipahami ya.
Jadi 16 kali 1 plus H kuadrat dikurangi 16. Ingat ini berarti kalian mungkin ada beberapa yang masih lupa, diingat ya. Kalau A tambah B kuadrat, ini selalu saya ingatkan biar kalian selalu ingat. A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, kemudian ditambah dengan B kuadrat. Oke, jangan lupa ini ya. Nah ini berarti kan A-nya 1, berarti artinya A-nya 1, B-nya H, berarti A kuadrat, berarti 1 kuadrat 1 ya kan. Kemudian 2 kali A kali B, 2 kali 1 kali H, berarti 2H. Kemudian H kuadrat ya. Oke, ini semuanya dikalikan dengan 16. Nanti 16 kali 1, 16, 16 kali 2, H, 32H. Dan 16 kali H kuadrat jadi 16H kuadrat. Oke, ini negatif 16 tetap di sini ya. Kenapa kok ini cuma negatif 16 ya? Oke, di sini kan 16 T kuadrat, artinya kan 16 dikali 1 pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2-nya ini, kan ini 1 ya. 1 pangkat 2 sama dengan 1, jadi 1 kali 16 jadi 16. Jadi ini dia di skip. Oke, selanjutnya setelah ini dijabarkan ketemu ini. Nah, sekarang ini 16 kurangi 16 habis lagi. Nah, berikutnya kita sederhanakan ini 32H plus 16H kuadrat. Sama seperti cara sebelumnya, kita ambil hanya yang H saja dikeluarkan, jadi tinggal 32 ditambah 16H. Nah, H tadi dicoret-coret sama ini, jadilah ini saja. 32 plus 16H. Kemudian kita inputkan H mendekati 0. H sama dengan 0. Biasanya udah 32, gitu ya. Oke, tambahan lagi, jika diketahui ini nilai T-nya, atau di sini ya, titiknya ini apa, maka turunannya ini dalam bentuk suatu nilai. Tetapi jika tidak diketahui ini nilainya, ya, maka turunannya bukan dalam bentuk bilangan lagi, tapi dalam bentuk suatu fungsi. Seperti itu ya. Oke, yang akan kita pelajari turunannya juga hasilnya masih dalam bentuk fungsi. Oke. Nah, ini baru definisi of derivative. Oke, nah ini baru kita masuk ke sini. Derivative of a function f is another function f aksen. Oke nih, ini ngomongnya f prime kan. Kalau kita ngomongnya f aksen ya, atau turunan dari f, ya kan? Whose value at any number x is f aksen x ya, sama dengan ini. Oke. Oke, baru kita masuk ke turunan di sini. Oke, kita biasanya nanti menggunakan ini ya, turunannya f aksen x ya, atau nanti pakai dx ya kan, atau pakai d per dx. Oke, ini saya tidak menyebutkan notasi lainnya lagi, yaitu notasi Leibniz. Kalian bisa mempelajarinya di buku, ada di sana ya. Oke, berikutnya, nah ini ada contoh soalnya. Misal fx sama dengan 13x dikurangi 6. Carilah f aksen 4. Oke, karena ini kita ada titiknya di sini kan ya, turunan pertama f ya. Ini bacanya nanti pengertiannya adalah turunan pertama f di x sama dengan 4. Oke.
Kalau pertanyaan cuma f aksen x saja, ini kan kita tidak mengetahui di x sama dengan berapa ya, titiknya berapa, maka nanti ini bukan dalam bentuk bilangan, tapi dalam bentuk suatu fungsi. Oke, ini masih menggunakan definisi turunan, menggunakan limit. Oke, ini salahnya sama ya, dia fungsi. Nah, ini differentiability mengakibatkan kekontinuan. Jadi ini kita kemarin pernah bahas fungsi kontinu kan. Nah, di sini jika f aksen c ada, maka ini jika turunan f di c ada, maka fungsi f kontinu di titik c. Oke, kemarin kita pernah membahas kekontinuan di suatu titik. Jadi bisa dicek langsung aja keturunannya. Jika turunannya ada, maka langsung kita bisa mengetahui bahwa fungsi tersebut kontinu. Oke. Nah, ini ada rumus-rumus turunan. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk mencari turunan, ya. Yang pertama, nah ini yang saya katakan ada pakai dx. Oke, ini sama saja ya. F aksen x that is dxk sama dengan 0. Oke, ini sama aja. Nah, ini kan turunan terhadap x. Oke, jadi ini maksudnya nanti dia fungsinya dalam bentuk x, ya kan? Ini maksudnya dx. D ini berarti nanti simbolnya turunan. Nah, karena dia ini, tapi dia di sini dia dalam bentuk kakak, ini berarti konstan. Yang kita inginkan sebenarnya itu fungsinya dia, maksudnya itu dalam bentuk x, tapi fungsinya ini konstan. Makanya kalau ini ya, berarti turunan dari fungsi konstan selalu 0. Jadi contohnya bagaimana sih Bu? Misalnya gini, ada fx, oke maaf ya tulisan saya agak jelek, fx sama dengan 5. Oke, gini ya, berarti benar ya, jika fx sama dengan k, maka f aksen x ya, maka di sini f aksen x ini akan sama dengan 0. Ada caranya Bu, karena ini sudah tidak menggunakan definisi dari fungsi, jadi kalau kita menemukan yang dia dalam bentuk konstanta, maka langsung aja turunannya adalah 0. Atau ini nulisnya berarti dx5 ya, sama dengan, nah dx ini maksudnya gini, d turunan terhadap x ya, dengan fungsinya adalah 5, nah sama dengan 0, itu maksudnya. Jadi ini ada tulisan dari fungsinya. Nanti biasanya kita menggunakannya, soalnya biasanya seperti pakai ini ya, f aksen x, tapi kita nulisnya pakai dx. Kenapa? Biasanya kan dia nanti bisa-bisa. Oke, nanti ada contohnya kok, biar kalian lebih paham lagi. Nah, sekarang ini teorema yang kedua, aturan identitas fungsi. Ada fungsi identitas ya, aturan fungsi identitas. Nah, ini jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, di mana dx x sama dengan 1. Ini kan fungsinya kan adalah x ya. Turunan terhadap x ya, dari fungsi x sama dengan 1. Jadi apapun itu, misalkan ini saya fungsinya bukan x Bu, tapi fy atau s ya, misalkan ini fs, maka ini fs sama dengan s ya, misalkan ya, saya tulis dulu bentar, misalkan fs, nah ini sama dengan s, ini adalah, nanti ini kan variabelnya sama ya, ini kan variabel beda sama ini kan yang konstanta, fs ini sama dengan s, maka ini fs nya nih berarti f aksen s nya, maka f aksen s nya atau turunan pertama dari s nya sama dengan 1.
Oke, ini. Jadi kalau kita menjumpai bentuk seperti ini, ya langsung aja dia turunannya adalah 1. Nah, ini aturan perpangkatan. Jadi jika fx sama dengan x pangkat n, di mana ini n-nya bilangan positif, maka ya ini ada katanya ya, di mana ya? Oke. Maka turunan pertamanya adalah ini. Seperti kalian dulu waktu di SMA, SMK pernah mempelajarinya. Jadi ini n kali x pangkat n kurangi 1. N-nya itu dari mana? N-nya dari pangkatnya nih. Kan di fx sama dengan x pangkat n. Atau biasanya kalian nyebutnya ini. Yang pangkatnya turun, taruh depan, kemudian pangkat dikurang. Ini. Oke. Berikutnya, ini aturan perkalian ya. Oke, dengan konstanta. Oke, kalau aturan perkalian dengan konstanta dengan gini. Misalkan K ini konstanta dan F ini fungsi yang terdiferensial ya. Maka K kali F aksen X ini sama aja dengan gini. K-nya dikeluarkan aja dulu biar kita mudah mengerjakannya. Nah, kemudian kita cari turunan dari fungsi F. Itu aja. Nah, sama aja ya. Oke. Nah, kemudian ini aturan penjumlahan. Kalau penjumlahan ya sama aja. Kalau ini ada dua fungsi dijumlahkan, sama aja dengan kita mencari turunan dari masing-masing fungsi dulu, kemudian kita jumlahkan. Ini sama ya. Ini kan dua fungsi dijumlahkan. Oke, ini kita turunkan dulu masing-masing baru kita jumlahkan. Untuk pengurangan juga sama halnya ya. Ini sama. Oke. Nah, berikutnya aturan perkalian. Nah, untuk aturan perkalian, nah ini bukan komposisi ya. Kalau komposisi ini yang dinamakan aturan perkalian untuk turunan ini kan ya. Oke, bedakan ya ketika kita membahas fungsi komposisi sama membahas perkalian. Ini F kali G aksen X ini sama dengan gini. Berarti Fx kali G aksen X. Jadi kita turunkan apa sendiri-sendiri dulu ya. G aksen apa, F aksen apa, baru kita buat ini rumusnya ini tadi kita tulis. Jadi memang sebelum mengerjakan bisa kalian cari dulu masing-masing dulu, atau kalian langsung sambil mengerjakan ini sambil mencari turunannya. Oke, Bu, ini kalau saya bolak-balik di aksen X kali Fx boleh. Bu, kalau ini seandainya saya tukar K-nya ini saya tukar belakang, yang belakang saya taruh depan, boleh juga ya, karena ini penjumlah. Nah, jadi tidak ada efeknya, kecuali kalau berubahnya gini, ini F aksen X kali G aksen X, ya tidak boleh ya, itu tidak boleh. Oke. Nah, untuk pembagian ini yang khusus, kita tidak boleh menggonta-gantinya karena dia operasinya pengurangan. Oke, ini ada penjelasannya juga ini ya, tambahannya ya, dengan Gx tidak sama dengan 0 ya, maka F per G aksen ya, turunan pertama dari F per G X adalah Gx kali F aksen X ya, Gx kali turunan pertama Fx dikurangi Fx kali turunan pertama Gx per G kuadrat X. Oke, ini G kuadrat artinya bukan turunan kedua ya, tapi memang fungsinya dikuadratkan seperti itu. Oke. Misalkan contohnya nih, cara turunan dari 3x kuadrat dikurangi 5 dikali 2x pangkat 4 kurang x dengan menggunakan aturan perkalian. Berarti, oke, ini kan fx-nya ya. Kita coba tulis bismillah. Fx sama dengan, oke, langsung aja saya ya. Oke. Kalau saya seperti ini, oke, atau kalian bisa tulis apa ini ya,
langsung di satu sini ya. F aksen X ini sama aja dengan D G X 3x kuadrat kurangi 5 ya, dikali, oh ya maaf, ini yang diturunkan cuma yang ini ya. Oke, ini mungkin saya harusnya turunannya taruh di belakang ya. Oke, maaf. Ini dikurangi X, kemudian ditambah, oke, ini yang belum diturunkan saya taruh depan aja. 2x pangkat 4 dikurangi X ya, dikali dengan turunan. Ini kita langsung menggunakan aturan perkalian. Maaf, harusnya di X ya. Maaf. Oke. Dx turunan pertama dari ini 3x kuadrat. Maaf ya, benar ya? Oh, saya keliru lagi. Ini harusnya dx ini ya. Oke, ini harusnya dx. Ini dx, sorry, maaf. Ini nggak pakai berarti. Ini tidak perlu. Maaf saya. Oke. Ini langsung ya. Ini langsung 3x kuadrat. Tadi 3x kuadrat sudah diturunkan ya. Oke, gini. Jadi kita turunkan. Oke, kalau kita menggunakan aturan seperti penjumlahan, pengurangan itu bisa. Tapi kan dia akan ribet ya. Ini sudah ya. Berarti kita turunkan yang 3x kuadrat. Di sini yang ini kita turunkan yang 2x pangkat 4 kurangi x. Oke, kita turunkan masing-masing. Ini kalau kita turunkan hasilnya adalah 6x kuadrat. 6x saja ya. 6x saja. Nah, ini bagaimana Bu ini? Ini kan 2 taruh depan. Ya, berarti 2 kali 3. Berarti kan 6. Kemudian x pangkat berapa? 2 dikurangi 1. Jadi kan pangkat 1. Nah, kemudian ini kan dia konstan. Nah, diingat tadi kan kalau turunan fungsinya konstan ya, berarti dia sama dengan 0 turunannya. Makanya tidak saya tulis. Dan ini dikali. Oke, makanya kalau perkalian nggak usah ditulis perkalian ya, langsung gini aja. Ini sudah bisa dianggap dia perkalian. 2x pangkat 4 dikurangi x. Oke. Ditambah. Oke, ini kita turunkan. 4 turun di depan, berarti 4 kali 2, 8 x pangkat 3. Ini ada 8x pangkat 3. Ya kan, 4-nya dikurangi 1. Kemudian ini x saja. X berarti kan 1. Oke, berarti kalau turunannya x saja adalah 1 ya. Diingat ya. Kan tadi ada, berarti ini 1. Begini. Nah, ini terus lagi. 3x kuadrat dikurangi 5. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kalian teruskan sendiri, bisa ya. Saya ingatkan saja, sebentar. Saya ingatkan saja untuk mengerjakannya. Ini kayaknya gambarnya kurang. Oke, nah, ini. Untuk mengalihkannya, jadi bisa kalian lanjutkan. Ini dikali ini, kemudian yang ini dikali sini ya. Nanti ini ingat 2 suku kali 2 suku, berarti gini caranya. Kemudian ini kali ini kali yang di sini. Oke, bisa dilanjutkan sendiri ya untuk contoh soal penggunaan aturan perkalian pada turunan. Nah, berikutnya ini contoh soal untuk pembagian. Jadi langsung saja, ini kan pakai D per dx. Oke, kalau pakai D per dx, ini kalian coba kerjakan ya untuk pembagian. Ingat, berarti ini kita anggap fx
Oke, bentar. Oke, yang di atas kita anggap fx, ini dianggap gx. Oke, berarti kita cari turunan ini, jadi gx ya, kita cari turunan dari fx ya, berarti fx kali gx dikurangi gx kali g aksen x kali fx ya. Jangan lupa tadi kan yang pertama, turunan pertama dari f dulu dikali g ya kan, kemudian dikurangi f kali turunannya g, nanti dibagi sama g kuadrat, atau kalau saya tuliskan jadi seperti ini. Oke, ini merah ya. Ya, jadi gini nanti saya tuliskan aja langsung ya, d per dx dari, oke, ini kalau saya ini turunan pertamanya, sebentar saya push dulu yang ini biar nggak bingung. Nah, gini aja. Jadi kalian tulis dulu yang belum diturunkan ya. Jadi kan ini x kuadrat, maaf, x kuadrat ditambah 7, oke, nanti dikali sama turunan dari f. Nah, ini turunan dari f, oke, kemudian dikurangi ini yang tidak diturunkan ya kan. Oke, maaf, tulisan saya jelek sekali ya. Gini, kemudian dikali dengan turunan dari g. Oke, ini pelan-pelan kalau memecahkan. X kuadrat plus 7, gini ya, dibagi sama, nah ini x kuadrat plus 7 pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti ini ya turunannya ya. Oke, nah selanjutnya ini berarti tidak kita kerjakan kan ya, tetap ditulis ya, x kuadrat plus 7. Oke, tulis x kuadrat plus 7, kemudian ini kita turunkan f-nya diturunkan, jadi hasilnya adalah 3 saja ya kan. Oke, karena ini kan yang bisa kita turunkan, yang ini kan tidak. Kemudian ini tetap, oke, ini turunannya adalah 2x dikali sama 2x, atau 2x nya taruh depan juga nggak apa-apa ya. Kemudian dibagi sama ini. Oke, ini saya kasih kalian untuk saya beri kesempatan kalian untuk melanjutkan ini pengerjaannya. Oke, materi kita sampai hari ini cukup di sini dulu. Next video berikutnya kita akan membahas mengenai aturan rantai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.